Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang logika matematika untuk memenuhi tugas semester 1 kami dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imtiaz Anantasya sebagai pemateri dan rekan saya. Halo guys, nama saya Ahmad Yaulumuddin sebagai pemateri. Halo guys, nama saya Rahma Syifa Syahrani sebagai pemateri. Berikut ini ada submateri, yaitu mengenai objek langsung matematika, standar bilangan dalam matematika, proposisi, kombinasi proposisi, tabel kebenaran, disjungsi eksklusif, hukum-hukum logika proposisi, proposisi bersyarat, varian proposisi bersyarat, dan bikondisional atau biimplikasi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad Yaulumuddin. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada objek langsung matematika. Objek langsung matematika terbagi menjadi 4, yaitu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Untuk fakta tersendiri yaitu ada 2. Yang pertama ada undefined dan yang kedua ada well-defined. Untuk materi yang kedua ada standar bilangan dalam matematika. Standar bilangan matematika dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bilangan, macam-macam bilangan yaitu ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Untuk yang kedua yaitu ada aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu dari matematika yang pembahasannya mengenai suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti berupa konstanta dan variabel. Untuk yang ketiga yaitu ada analisis dan geometri. Ilmu analisis matematika mencakup teori kalkulus, yaitu ada batas, diferensiasi, integrasi, ukuran. Untuk analisis dan geometri menekankan pada sisi terapan analisis matematika. Untuk materi yang ketiga yaitu ada proposisi, kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah tapi tidak sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Contohnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nilai kebenarannya adalah benar. Untuk materi yang keempat yaitu ada kombinasi proposisi. Kombinasi proposisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konjungsi P dan Q dengan notasi P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Untuk yang kedua ada disjungsi P dan Q dengan notasi P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q. Dan yang ketiga ada negasi. Negasi atau ingkaran P dinyatakan negasi P adalah proposisi tidak P atau tidak benar P. Untuk contoh soalnya yaitu P adalah hari ini cerah dan Q adalah mahasiswa mengikuti kuliah luring. Untuk P konjungsi dari Q adalah hari ini cerah dan mahasiswa mengikuti kuliah luring. Untuk P disjungsi Q hari ini cerah atau mahasiswa mengikuti kuliah luring. Dan negasi P-nya adalah hari ini tidak cerah. Submateri selanjutnya adalah tabel kebenaran. Di dalam tabel kebenaran ini ada 3 istilah yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama konjungsi, disjungsi, lalu negasi. Konjungsi, P konjungsi Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Disjungsi, P disjungsi Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah, selain itu nilainya benar. Negasi P yaitu negasi P bernilai benar jika P salah, sebaliknya bernilai salah jika P benar. Lalu berikut ada tabel kebenarannya. Berikut adalah contoh soal mengenai proposisi, bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu selanjutnya ada definisi 1. Sebuah proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sebaliknya disebut kontradiksi jika ia salah dalam semua kasus. Bisa dilihat dalam contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ternyata P disjungsi negasi P konjungsi Q itu adalah tautologi karena semuanya betul. Sedangkan contoh soal nomor 2 karena semuanya salah disebut kontradiksi. Lalu definisi yang kedua, dua buah proposisi majemuk P, Q, dan Q, Q disebut ekuivalen. Secara logika, dilambangkan dengan P ekuivalen dengan Q jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Lalu bisa dilihat contoh soalnya. Selanjutnya submaterinya ada konjungsi eksklusif. Misalkan P dan Q adalah proposisi, eksklusif or P dan Q dinyatakan dengan notasi P eksklusif Q. Jadi notasinya seperti tanda bulat, lalu di tengahnya ada tanda tambah. Adalah proposisi yang bernilai benar jika hanya salah satu dari P dan Q benar, selain itu nilainya salah. Lalu di bawahnya ada tabel kebenaran untuk disjungsi eksklusif. Selanjutnya ada hukum-hukum logika proposisi. Nah, dalam hukum-hukum logika proposisi ini ada 10. Yang pertama, hukum identitas. P disjungsi S itu ekuivalen dengan P, sedangkan P konjungsi B itu ekuivalen dengan P. Yang kedua ada hukum negasi. Yang pertama, P disjungsi negasi P ekuivalen dengan B. P konjungsi negasi P ekuivalen dengan S. Yang ketiga, hukum nul atau dominasi. P konjungsi S ekuivalen dengan S, sedangkan P disjungsi B ekuivalen dengan B.
Yang keempat, hukum idempoten. Nah, di hukum idempoten ini, P disjungsi P ekivalen dengan P. Sedangkan P konjungsi P itu ekivalen juga dengan P. Yang kelima ada hukum involusi atau negasi ganda, di mana negasi P ekivalen dengan nilai P. Yang selanjutnya hukum komutatif, yaitu P disjungsi Q ekivalen dengan Q disjungsi P. Sedangkan P konjungsi Q ekivalen dengan Q konjungsi P. Jadi dibalik. Selanjutnya hukum penyerapan atau absorpsi, yaitu P disjungsi P konjungsi Q ekivalen dengan P. P konjungsi Q disjungsi Q ekivalen dengan P. Hukum asosiatif, yaitu P disjungsi Q disjungsi R ekivalen nilainya dengan P disjungsi Q disjungsi R. Jadi hanya berpindah dalam kurung, tanda dalam kurung. Selanjutnya P konjungsi Q konjungsi R ekivalen dengan dalam kurung P konjungsi Q tutup kurung konjungsi R. Selanjutnya hukum distributif, P disjungsi Q konjungsi R ekivalen dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Lalu P konjungsi Q disjungsi R ekivalen dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Yang terakhir, hukum De Morgan. Negasi dari P konjungsi Q itu ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Lalu negasi P disjungsi Q itu ekivalen nilainya dengan negasi P konjungsi negasi Q. Berikut adalah contoh soal dari hukum-hukum logika proposisi. Jadi di contoh soal ini, kita akan membuktikan bahwa proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya ekivalen secara logika. Materi ke-8, proposisi bersyarat. Definisinya, misalkan P dan Q adalah proposisi majemuknya jika P maka Q disebut proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P tanda panah ke kanan Q. Proposisi P disebut hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi dan proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Untuk tabel kebenarannya ada di sebelah kanan. Implikasi ini tidak hanya diekspresikan dalam pernyataan standar jika P maka Q, tetapi juga dapat diekspresikan dalam berbagai cara antara lain. A. Jika P maka Q. Contohnya, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. B. Jika P, Q. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. C. P mengakibatkan Q. Contohnya, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. D. Q jika P. Contohnya, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. E. P hanya jika Q. Contohnya, Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus. F. P syarat cukup agar Q. Contohnya, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. G. Q syarat perlu bagi P. Contohnya, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. I. Q bila mana P. Contohnya, banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Varian proposisi bersyarat. Definisi. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga varian proposisi bersyarat tersebut adalah konvers, invers, dan kontraposisi dari proposisi asal P maka Q. Konvers atau kebalikan, tandanya Q tanda panah ke kanan P. Invers, negasi P, tanda panah ke kanan, negasi Q. Kontraposisi, negasi Q, tanda panah ke kanan, negasi P. Untuk tabel kebenarannya ada di sebelah kanan. Contoh, tentukan kontraposisi dari pernyataan. A. Jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Penyelesaiannya, jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah. B. Jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilangan negatif. Penyelesaiannya, jika 6 bilangan negatif, maka 6 tidak lebih besar dari 0. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Penyelesaiannya, untuk konvers, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Untuk invers, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Dan untuk kontraposisi, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Bikondisional atau biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P tanda panah ke kiri dan kanan Q. Untuk tabel kebenarannya ada di sebelah kanan. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. A. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah. Begitu sebaliknya. Penyelesaiannya, mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda lama menonton televisi. B. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Penyelesaiannya, kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.